Ada orang yang merasa udah hijrah, mempelajari dan mendalami agama, dan merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Bilang bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini salah, itu salah, dosa, dan sebagainya. Belajar agama itu salah satunya buat bikin kita jadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih tenang. Tapi ini bukannya dapat tenang, malah dapat tekanan. Rasanya kayak agama itu jadi ajang lomba, siapa yang paling benar, bukan siapa yang bisa memberikan contoh yang lebih baik. Orang-orang yang hobi ngejudge orang lain itu sebenarnya lagi mabuk agama, Sobat Jiwa. Mereka lupa caranya menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, di video hari ini, kita akan membahas gimana caranya tetap waras beragama dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Di tengah gempuran orang-orang yang sukanya nyari dosa orang lain. Di sekitar kita, ada banyak pemandangan yang jujur bikin saya sedih ya. Banyak orang yang kalau urusan atribut atau hafalan dalil itu jago banget. Tapi pas ketemu orang yang beda dikit, rasanya nggak ada ramah-ramahnya sama sekali. Agamanya damai dan mengajarkan cinta dan kasih sayang, tapi sikap penganutnya penuh dengan penghakiman. Banyak dari kita yang dari kecil diajarkan beragama lewat ancaman dan juga ketakutan. Takut neraka, takut salah, yang ujung-ujungnya berhubungan dengan dosa. Sampai akhirnya kita beragama bukan karena pengen dekat sama Tuhan, tapi karena takut kena masalah. Dan akibatnya, mental kita selalu dalam mode siaga. Kita jadi gampang curiga, gampang tersinggung, dan hobi banget ngejudge orang lain supaya kita ngerasa lebih baik. Jadinya ilmu itu cuma nyangkut di otak, tapi nggak pernah benar-benar turun ke hati. Padahal esensi beragama itu harusnya bikin kita jadi orang yang penuh dengan rasa cinta. Coba bayangin ya Sobat Jiwa, kalau kita beragama itu karena benar-benar merasa disayang oleh Sang Maha Pencipta. Saat kita penuh dengan rasa cinta, kita nggak bakal punya waktu untuk nyari-nyari dosa orang lain. Kenapa? Karena hati kita sudah terlalu sibuk hanya buat bersyukur dan pengen berbagi ketenangan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau iman kita kuat dan kita menjalankan ajaran agama atas dasar rasa cinta, seharusnya kita menjadi orang yang lebih hangat dan juga terbuka. Kita nggak bakal merasa terancam sama yang namanya perbedaan. Karena kita sadar, semua orang itu sesama ciptaan Tuhan yang juga lagi berproses dalam hidupnya masing-masing. Kalau misalnya beragama malah bikin kita jadi pembenci dan jauh dari sifat dasar manusia tadi, mungkin kita perlu tanya lagi ke diri kita sendiri. Yang kita sembah itu adalah Tuhan atau ego kita yang pengen ngerasa paling benar. Banyak dari kita yang di kehidupan nyata merasa bukan siapa-siapa atau bukan apa-apa. Mungkin secara ekonomi pas-pasan, secara karir juga biasa aja, atau secara pencapaian hidup belum bisa mencapai apa-apa. Dan ini bikin kita merasa minder. Nah, rasa minder ini bikin sebagian orang merasa dirinya nggak cukup layak dan juga berharga. Di titik inilah agama seringkali dijadikan jalan pintas yang paling murah untuk merasa hebat. Kenapa? Karena untuk jadi orang ahli di bidang lain, itu butuh modal besar atau usaha yang nyata. Tapi untuk merasa paling suci, modalnya cuma satu, yaitu merasa diri paling benar. Saat ngerasa pemahaman kita yang paling asli dan yang lain salah, secara instan kita ngerasa punya level yang lebih tinggi dari orang lain. Kita yang tadinya ngerasa minder, tiba-tiba ngerasa punya wibawa di hadapan manusia karena merasa paling dekat sama Tuhan. Agama nggak lagi dipakai untuk memperbaiki diri, malah jadi alat untuk ngejudge orang lain. Padahal bisa jadi semua sikap galak yang kita lakukan atas nama agama itu cuman topeng untuk nutupin rasa nggak percaya diri kita yang sebenarnya sangat-sangat rapuh. Ini adalah hal yang menurut saya paling berbahaya dan sering banget kita lakukan tanpa sadar. Membungkus ego dengan ayat atau firman Tuhan. Sekarang ini Sobat Jiwa, banyak banget yang membungkus kebencian dengan kalimat-kalimat suci dari ayat atau firman Tuhan. Agar kebenciannya itu seolah-olah divalidasi oleh Tuhan. Sehingga saat memaki-maki atau merendahkan orang lain, orang-orang yang seperti ini tidak merasa berdosa. Sebaliknya, malah merasa lebih baik dari orang lain karena merasa sedang menjadi pahlawan Tuhan. Padahal, kalau berani jujur sama diri sendiri, itu cuma pemuasan nafsu untuk merasa lebih unggul dari orang lain. Nah, di titik ini, ayat nggak lagi jadi pedoman untuk diri kita pribadi menjadi manusia yang lebih mulia. Tapi berubah fungsi menjadi senjata untuk merendahkan siapapun yang berbeda dengan kita. Mau itu seagama ataupun berbeda agama. Efeknya apa?
Kita jadi orang yang nggak bisa didebat sama sekali. Karena setiap kali ada yang nanya atau ngebantah argumen kita langsung ngecap mereka sebagai orang yang membantah Tuhan. Kita bikin diri kita seolah-olah setara dengan kebenaran itu sendiri. Padahal kita cuma manusia yang lagi emosi dan kita pakai ayat suci untuk memuaskan ego kita sendiri. Kalau kita tarik garis ke belakang, Sobat Jiwa, semua ini sebenarnya berakar dari cara kita dididik sejak kecil yang serba sistem pokoknya. Pokoknya harus begini. Kalau nggak gitu, berarti dosa. Kita dari kecil dipaksa menghafal, kemudian diperintah tanpa memaknai. Dipaksa mengenal dari rasa takut. Kita jarang banget diajarkan bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan nafas, setiap detik, setiap hari. Dan akhirnya, banyak dari kita tumbuh jadi orang yang pintar menghafal hukum dan juga aturan agama, tapi gagal dalam berempati. Kita tahu cara beribadah yang sempurna sampai ke syarat-syaratnya. Tapi anehnya, kita nggak tahu cara menjaga lisan supaya nggak menyakiti hati orang lain. Rajin ritualnya, tapi hilang rasa kemanusiaannya. Cara didikan beragama seperti inilah yang akhirnya melahirkan dua tipe orang yang sering kita temui di masyarakat kita saat ini. Tipe yang pertama adalah mereka yang menjadi korban dogma. Ini adalah orang yang sebenarnya tulus, tapi mereka hidup dalam kecemasan karena kesadaran dirinya tidak pernah dilatih. Mereka jadi punya rasa takut yang berlebihan. Begitu ada seseorang yang membawa ayat-ayat agama atau ancaman dosa, bahkan kalau itu nggak masuk akal sekalipun, mereka bakal langsung nurut tanpa berani mempertanyakan. Contoh nyatanya ya, lihat gimana mudahnya orang bisa tertipu dalam berinvestasi bodong yang berlabel syariah atau pengobatan palsu yang dibungkus label agama. Ada juga mereka yang memilih pemimpin negara karena terlihat lebih religius. Itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua, yang jauh lebih berbahaya adalah mereka yang pintar memainkan dan juga memanfaatkan dogma. Mereka ini biasanya punya kecerdasan di atas rata-rata dan tahu banget kalau masyarakat kita itu silau sama simbol agama. Mereka melihat dogma bukan sebagai jalan menuju Tuhan, tetapi sebagai alat kontrol atau power untuk kepentingan pribadi, entah itu ekonomi, status sosial, ataupun politik. Contoh nyatanya sering kita lihat di media sosial atau lingkungan sekitar. Ada pemimpin politik yang mendadak religius saat musim pemilu misalnya. Atau ada oknum-oknum yang jualan tiket surga atau janji-janji manis demi meraup keuntungan finansial dari jemaahnya. Mereka tahu persis bahwa dengan membawa-bawa nama Tuhan, mereka jadi punya kekebalan karena orang-orang tipe pertama tadi nggak bakalan berani untuk mendebat mereka. Dua tipe ini akhirnya menciptakan lingkaran setan, Sobat Jiwa. Yang satu takut untuk berpikir kritis, dan yang satunya lagi memanfaatkan ketakutan itu untuk bisa berkuasa. Dan akhirnya, esensi agama yang harusnya membebaskan jiwa malah menjadi alat untuk penjajahan pikiran. Terus buat kita yang sudah terdidik seperti itu, gimana sih cara lepasnya? Oke, kita lanjut ke chapter yang berikut. Jangan kemana-mana, terus lanjut dengerin videonya. Mulai berkesadaran dalam beragama ketika kita telah mendapatkan didikan dan dogma yang kuat sejak kecil, itu adalah proses yang tidak mudah. Karena rasa takut itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Tapi kita bisa mulai dengan langkah-langkah praktis seperti ini. Pertama, berhenti kasih makan rasa takut kita. Setiap kali ada rasa takut muncul, takut dikutuk lah, takut kualat lah, takut masuk neraka, karena hal sepele, berhenti sejenak. Tarik nafas dan katakan pada dirimu sendiri. Tuhan itu maha pengasih dan juga maha penyayang. Ia tidak mungkin sekerdil egomu. Mulailah melakukan ibadah bukan karena takut dihukum, tapi karena kita butuh ruang yang aman dan juga merasa tenang saat berkomunikasi atau terkoneksi dengan Tuhan kita masing-masing. Kedua, aktifkan kembali filter akal sehatmu. Tuhan kasih kita akal bukan untuk dipajang, tapi untuk membedakan mana yang benar-benar pesan Tuhan dan mana yang cuman ego dari manusia itu sendiri. Kalau mendengar nasihat ataupun aturan agama yang rasanya kok nggak manusiawi ya, atau kok menyakiti sesama ya, nah jangan langsung ditelan Sobat Jiwa. Tanya balik ke diri sendiri, apakah ini membawa kedamaian? Apakah ini selaras dengan sifat Tuhan yang maha pengasih dan juga maha penyayang? Kalau jawabannya adalah kebencian, kemungkinan besar itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari ego si pembawa pesan. Ketiga, bedakan antara budaya dan juga esensi. Banyak hal yang kita anggap hukum Tuhan di Indonesia sebenarnya hanyalah budaya atau tradisi lokal yang dibungkus oleh ajaran agama. Mulailah belajar melihat intisarinya. Misalnya dari segi pakaian. Esensinya adalah menutup aurat atau untuk kesopanan. Kalau kita sampai membenci orang yang cara berpakaiannya beda,
berarti kita sudah terjebak di kemasan atau budaya dan kehilangan isi atau akhlaknya. Fokuslah kepada isi, bukan cuman kemasannya. Yang keempat, perbanyak ngaca daripada nunjuk. Orang yang terlanjur dididik dogma biasanya hobi banget untuk melihat keluar untuk mencari kesalahan orang lain, agar dirinya merasa aman. Ubah arah pandanganmu 180 derajat ke dalam, Sobat Jiwa. Setiap kali ingin menghujat atau menjudge orang lain, tanya ke diri sendiri. Kenapa ya aku merasa terganggu sama dia? Apakah ada bagian dari diriku yang belum selesai? Nah, jadikan ajaran agama sebagai cermin untuk memperbaiki diri sendiri, bukan sebagai lampu sorot untuk mencari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, cari komunitas dan juga lingkungan yang lebih sehat. Sulit untuk sembuh kalau kita terus-menerus terpapar polusi dogma yang toksik yang ada di lingkungan sekitar kita atau juga di media sosial yang selama ini kita pakai. Unfollow akun-akun yang isinya cuma marah-marah, nakut-nakutin, atau merasa paling benar. Cari guru, buku, atau komunitas yang menekankan pada cinta, kesadaran, dan juga kemanusiaan. Terbebas dari dogma bukan berarti kita nggak beragama ya Sobat Jiwa. Justru sebaliknya, kita baru mulai beragama secara jujur dan juga penuh dengan kesadaran. Kita beragama karena kita sadar punya rasa cinta kasih dan juga kita ingin jadi manusia yang lebih baik, bukan karena kita takut. Gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Kalau kamu ada insight yang pengen kamu bagikan untuk Sobat Jiwa yang lainnya, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih buat Sobat Jiwa semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.